berhati, omongin aja biar kamu plong. Oke, tema atau konten hari ini agak menarik juga nih. 2 minggu kemarin sama sekarang kayaknya ini yang curhat atau sobat-sobat DHB yang curhat di kolom omongin aja di link kita yang kita sudah bagikan yang di share, bahwa ada sobat DHB yang kali ini bicara masih sekitar kayaknya sih ini lagi bermasalah di tugas akhir, bisa di skripsi, bisa di KTI atau tugas-tugas akhir yang lainnya. Ini nanya nih sobat DHB, karena memang komitmen juga, kita tidak hanya bicara permasalahan keluarga dong, kita hanya tidak bicara masalah percintaan saja atau hati saja, meskipun ini namanya jalur hati. Intinya kan bagaimana mengungkapkan perasaan atau kegundahan saat ini. Ada sobat DHB ini bicara bagaimana sih mencari judul yang tepat, atau mencari judul lah, intinya bagaimana sih mencari judul, bisa tema bisa judul ya. Oke, baik sobat DHB, saya pingin sedikit sharing buat sobat-sobat nih. Satu hal yang memang harus diperhatikan, bahwa kita harus bicara dulu fenomena yang namanya ketika kita membuat sebuah karya tulis atau tugas akhir, maka yang selalu dicari itu adalah fenomena atau justifikasi atau pembenaran dari masalah yang akan kita angkat pada saat ini atau pada saat itu. Oke, kita ingin coba lebih sederhanakan lagi langkah-langkahnya, adalah bagaimana kita membuat sebuah judul agar menarik untuk dibahas, kemudian juga lebih akurat dalam menganalisis, kemudian juga yang paling utama adalah kita tertarik menganalisisnya. Pertama yang harus dilakukan adalah coba menganalisis dulu, membuat sebuah pemetaan atau mencari gambaran, atau kita coba semua indera kita gunakan sehingga lebih sensitif lagi, kemudian mencari fenomena apa yang ada di sekitar kita. Itu satu dulu. Misalnya pada saat ini sedang terjadi pandemi COVID, maka kita banyak sekali hal yang kita bisa angkat menjadi isu yang akan kita menjadikan bahan judul. Kita bicara hanya misalnya prokes saja, maka itu sudah general banget gitu kan, tentang kepatuhan memakai prokes, tapi kita tidak tertarik dengan hal itu. Misalnya, atau misalnya dengan hal yang lain tentang vaksinasi misalnya, kita juga tidak tertarik. Kita tertarik dengan hal-hal yang sifatnya privasi. Misalnya kita tertarik dengan sebetulnya orang-orang yang apa sih yang orang-orang lakukan ketika pandemi ini di rumah kebanyakannya. Apakah mainnya nonton games, apakah membuat karya yang lebih monumental misalnya, yang lebih produktif, atau misalnya nonton film, atau misalnya lebih banyak waktu dengan keluarga gitu kan. Itu menjadi hal yang sebetulnya mudah sekali kita dapatkan. Tapi permasalahan dari kita adalah kita terlalu banyak menyerap informasi sehingga kita bingung mana sih yang akan kita pilih. Jadi ketika kita sudah mendeteksi banyaknya masalah di lingkungan kita, maka kita bicara tentang apa yang paling menarik buat kita sih. Ketika bicara paling menarik dan itu menjadi passion kita dan kita sangat tertarik, kita sudah mulai menelaah dan mencari referensi. Ada nggak sih referensi tentang ini? Misalnya tentang produktivitas masyarakat, atau misalnya anak SD, atau misalnya anak SMA, anak SMP misalnya, atau tentang anak kuliahan. Apa yang dilakukan sih ketika pandemi ini melanda dan tidak boleh kemana-mana dong gitu kan, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berkerumun, kalaupun keluar rumah itu sangat urgent dan harus selalu memakai masker gitu kan. Itu menjadi topik yang sangat menarik, dan itu bisa jadi membuat kita, passion kita akan out of box gitu kan. Eksplorasi kita jauh lebih tereksplor. Atau misalnya kita bicara tentang kita tertarik dengan lingkungan, kita bisa menganalisis, misalnya membuat sebuah potret pencitraan atau gambaran di sebuah wilayah, katakanlah yang kasus COVID-nya tinggi dengan kasus yang COVID-nya rendah. Bisa dilihat satu dari kulturnya, dilihat dari kebersihan lingkungannya, PHBS-nya, tentang protokol kesehatannya, apakah itu berkaitan atau tidak. Dan itu ambil salah satu saja, tidak harus kita bicara semuanya, kita ambil dari lingkungannya, dari budayanya, dari protokol kesehatannya. Udah kita ambil aja dari perilaku masyarakatnya. Oke, kita bicara membandingkan antara
kejadian COVID yang paling rendah dengan kejadian COVID yang paling tinggi, apa sih yang paling menonjol gitu kan. Kita ingin bicara tentang mobilisasinya aja dulu misalnya. Apakah mobilisasinya tinggi atau rendah? Satu bisa. Atau kita sangat tertarik dengan lingkungan, kita bicara tentang personal hygiene-nya, keadaan lingkungannya, apakah kumuh misalnya, atau misalnya sangat rapi, atau misal tertata dengan rapi. Itu kita bisa ambil jadi spesifik. Apa yang paling menarik buat kita isunya, kemudian kita cari yang lebih spesifik lagi, dan kemudian kita ada justifikasi, ambil salah satu saja. Jangan terlalu banyak. Banyak di antara kita tidak begitu sensitif terhadap isu. Terlalu banyak isu yang kita ambil, kemudian kita bingung mau milih yang mana. Sebetulnya ambil aja satu, isunya banyak, kemudian mana yang paling menarik, kemudian kita coba analisis, kemudian kita mencari literasinya, mencari sumbernya, gambarannya, kemudian juga coba kita inikan. Misalnya teman-teman gini, oke lah, kita senang main games misalnya. Kemudian kita tinggal aja buat sebuah penelitian tentang games apa sih yang paling tren di kalangan mahasiswa di kampus Sobat DHB dong, misalnya di DHB ini. Games apa yang paling hits, yang paling disukai oleh mahasiswa DHB. Kemudian setelah games apa itu akan ketahuan cenderungnya kemana. Kemudian juga apa sih yang paling menarik dari mereka. Dari kenapa sih mereka senang games itu? Itu kan sudah sangat menarik untuk kita bahas, dan itu menjadi fenomena yang tentunya kalau itu melahirkan kontroversi, itu bisa dianalisis dong menjadi sebuah pemecahan masalah gitu ya. Jadi buat teman-teman sobat-sobat DHB yang masih bingung mencari judulnya apa sih gitu kan. That's simple, banyak sekali sekarang permasalahan yang ada di lingkungan kita. Cuman kita terkadang terlalu banyak masalah yang dimasukin sehingga kita bingung. Jadi pertanyaannya sih bukan nggak ada masalah sih. Sebetulnya kita terlalu banyak masalah sehingga bingung mana mengurut masalah yang akan kita pecahkan gitu kan. Dan tentunya yang paling utama adalah ketertarikan kita, passion kita di mana sih? Senangnya di mana sih? Di perilaku kah, di lingkungan kah, di pola kah, di administrasi kah, di manajemen kah? Itu. Makanya itu kuliah. Makanya kuliah itu menggiring bakat kita kemana. Kita harus menemukan gitu ya. Banyak yang lama skripsinya, tugas akhirnya karena dia terlalu banyak memikirkan masalah. Padahal di kuliah diajarkan bagaimana cara mengurai masalah itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat DHB yang masih kebingungan bagaimana mencari sebuah judul di tugas akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Omongin aja biar kamu plong.